Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Neo Isaada, selaku mahasiswi Universitas Diponegoro Fakultas Sains dan Matematika, jurusan Fisika, tepatnya di peminatan Fisika Radiasi dan Medik. Untuk video kali ini, saya izin menjelaskan mengenai treatment planning system beserta Cobalt 60, yang mana ini hasil belajar saya dan teman-teman saya di Rumah Sakit Tugu Rejo di Semarang. Jadi pada Rumah Sakit Tugu Rejo ini kami belajar di instalasi radioterapi, khususnya di bidang treatment planning system dan modalitasnya Cobalt 60, yang mana ini diampu oleh dosen kami, yaitu Pak Zainal. Baik, yang pertama untuk tujuannya, yaitu pertama untuk mengenal dan mempelajari tata laksana treatment planning system itu sendiri. Yang kedua untuk mengenal modalitas Cobalt 60 dan juga mengetahui quality control pada modalitas Cobalt 60. Lokasinya di Rumah Sakit Tugu Rejo, Semarang. Untuk alatnya di sini untuk treatment planning system itu menggunakan komputer, dapat dilihat seperti pada layar, dan untuk modalitasnya juga dapat dilihat pada layar. Di sini ada tempat untuk pasien, dan di atasnya itu untuk gantry-nya. Yang pertama terkait dengan treatment planning system atau TPS, itu merupakan sistem perencanaan terapi radiasi yang mana gunanya untuk menyesuaikan dosis radiasi pada volume target dan mengurangi dosis untuk OR ini agar at-risk atau jaringan normal di sekitar jaringan dari targetnya. Untuk tata laksananya, itu yang pertama ada akuisisi data, di mana akuisisi data itu proses mendapatkan gambar medis pasien yang memberikan informasi anatomi terperinci tentang tubuh pasien, termasuk tumor, jaringan di sekitarnya, dan juga organ berisiko. Yang kedua itu segmentasi gambar. Segmentasi gambar itu merupakan proses pengidentifikasi dan menggambarkan tumor, OR maupun struktur lain yang relevan. Di sini ada dapat dilihat pada gambar. Di situ ada gross volume tumor, clinic target volume, planning target volume, treat volume, dan irradiate volume, yang mana gross tumor volume itu merupakan bagian inti dari tumor itu sendiri. Yang ketiga yaitu definisi target volume. Jadi kita mendefinisikan target volume atau TV yang merupakan area tubuh pasien yang akan menerima dosis radiasi tertinggi, di mana TV ini biasanya mencakup tumor dan margin jaringan sehat di sekitarnya. Untuk selanjutnya yaitu kontur organ beresiko, yaitu identifikasi dan kontur OR yang merupakan jaringan sehat yang harus terkena paparan radiasi seminimal mungkin. Selanjutnya susunan berkas, di mana kita menentukan susunan berkas radiasi untuk pertimbangan lokasi, ukuran, maupun bentuk TV dan OR, serta energi dan jenis radiasinya. Kemudian dosis, yang mana ini berupa simulasi pengiriman berkas radiasi dan menghitung jumlah persetujuan dan verifikasi, di mana rencana kemudian dikirim ke mesin terapi radiasi pada rumah sakit ini menggunakan Cobalt 60 dan verifikasi keakuratan rencana perawatan dengan melakukan prosedur verifikasi dosimetri. Baik, selanjutnya terkait dengan modalitas Cobalt 60. Jadi Cobalt 60 ini merupakan isotop radioaktif yang umum digunakan pada terapi radiasi untuk mengobati kanker. Cobalt 60 ini memancarkan radiasi gamma,
energinya sangat tinggi, yang mana ini untuk membunuh sel kanker. Teknik penyinaran radiasi dengan kobalt 60 ini umumnya dikenal dengan teleterapi. Untuk karakterisasi dasar dari kobalt 60 sendiri itu simbolnya CO60, nomor atomnya 27, nomor masanya 60, waktu paruhnya 5,2 tahun, jenis peluruhannya yaitu beta dan emisi gamma dengan produknya berupa nikel 60. Yang mana nikel 60 ini bersifat stabil. Selanjutnya terkait dengan tata laksana penyinaran dengan kobalt 60, yang pertama itu persiapan dari pasien itu sendiri. Pasien akan diperiksa oleh dokter untuk memastikan mereka cocok untuk terapi radiasi dengan kobalt 60. Pasien akan diberi instruksi tentang cara mempersiapkan diri terkait dengan prosedur yang sudah ditentukan. Kemudian memposisikan pasien, di mana di sini pasien akan diposisikan di atas meja perawatan di ruang yang terlindungi. Yang kedua, posisi pasien tersebut akan diverifikasi dengan cermat untuk memastikan TV sejajar dengan sumber radiasi kobalt 60. Kemudian perangkat penahan mungkin digunakan untuk membantu pasien tetap diam selama prosedur di meja perawatan. Selanjutnya terkait dengan penyampaian radiasi. Untuk sumber kobalt 60 itu akan diposisikan di atas TV dan diaktifkan untuk memancarkan sinar gamma. Durasi dan intensitas radiasi akan ditentukan oleh rencana perawatan individual pasien, dan pasien tidak akan merasakan apa-apa selama prosedur pengobatan. Kemudian pemantauan pasien, di mana tim medis akan memantau pasien selama prosedur untuk memastikan keamanan dan kenyamanan mereka. Peralatan khusus mungkin digunakan untuk memantau efek radiasi pada tubuh pasien. Selanjutnya, yang terakhir itu penyelesaian prosedur. Setelah dosis radiasi yang ditentukan itu telah disampaikan dan telah dipaparkan kepada pasien, sumber kobalt 60 akan dinonaktifkan. Jadi, mungkin terlintas pertanyaan, kenapa sih kobalt 60? Jadi ada beberapa manfaat menggunakan kobalt 60 sebagai radioterapi. Yang pertama, dapat menghancurkan sel kanker tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengobati kanker di hampir semua bagian tubuh. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai pengobatan utama atau kombinasi dalam perawatan lain, seperti contohnya itu ada operasi maupun kemoterapi. Kemudian terkait dengan modalitas kobalt 60 itu tentu perlu adanya quality control, di mana quality control ini merupakan aspek penting dalam terapi radiasi untuk memastikan keamanan dan efektivitas pengobatan. QC ini melibatkan serangkaian prosedur yang dirancang untuk memverifikasi bahwa peralatan, perangkat lunak, dan proses yang digunakan dalam terapi radiasi itu berfungsi dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dan menghasilkan hasil yang akurat. Di mana tujuannya itu yang pertama akurasi dosimetri, itu memastikan bahwa dosis radiasi yang diberikan kepada pasien sesuai dengan rencana perawatan. Yang kedua itu keamanan pasien, mengidentifikasi dan mencegah potensi bahaya bagi pasien selama terapi radiasi. Yang ketiga, memenuhi peraturan. Jadi adanya QC ini untuk memastikan bahwa fasilitas terapi radiasi mematuhi semua peraturan yang berlaku terkait dengan penggunaan kobalt 60. Untuk jenis utama QC pada kobalt 60 ini dibagi menjadi dua. Yang pertama QC mekanik, yang kedua QC dosimetrik. Untuk mekanik sendiri itu berfokus pada verifikasi pada peralatan fisik yang digunakan dalam terapi radiasi, yang mana kita memastikan bahwa peralatannya berfungsi dengan benar. Ini termasuk unit dari modalitas kobalt 60 sendiri, meja perawatan maupun perangkat penahan dan lain-lain terkait dengan peralatan. Yang kedua, untuk dosimetrik, QC dosimetrik ini berfokus pada verifikasi bahwa dosis radiasi yang diberikan kepada pasien itu sesuai dengan rencana perawatan. Ini termasuk pengukuran output unit kobalt 60, distribusi dosis dalam pantom, dan juga dosis yang diterima oleh pasien. Untuk QC sendiri ini perlu adanya prosedur yang memadai. Yang pertama itu pemeriksaan harian, di mana dilakukan sebelum setiap hari sebelum perawatan pasien untuk memastikan bahwa peralatan itu berfungsi dengan benar. Yang kedua, kalibrasi. Adanya kalibrasi unit kobalt 60
secara berkala itu untuk memastikan bahwa outputnya akurat. Yang ketiga, tes dosimetri. Tes dosimetri dilakukan secara berkala untuk memverifikasi distribusi dosis dalam kantong. Yang keempat, ada audit pasien, itu dilakukan berkala untuk memastikan rencana perawatan diikuti dengan benar dan pasien menerima dosis radiasi yang tepat. Untuk kesimpulannya, jadi terkait dengan tata laksana treatment planning system, itu dimulai dengan pengambilan gambar kasus tumor pasien dengan CT, kemudian dilakukan perencanaan dengan treatment planning system, di mana di dalamnya dilakukan contouring pada imaging dan planning terhadap dosis radiasi yang akan diberikan kepada pasien, dilanjutkan dengan analisis dose volume histogram atau DVR. Setelah itu dilakukan penyeraran dengan penyinaran Cobalt 60, di mana modalitas Cobalt 60 ini juga memerlukan QC secara berkala sebagai aspek penting dalam terapi radiasi dengan Cobalt 60, yang mana untuk memastikan keamanan dan efektivitas pengobatan. Baik, mungkin itu saja yang akan saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.